Hello everyone, selamat datang di AJ Invest, where everyone will learn to be a great investor. Oke para investor, hari ini ada berita ya tentang anggota SWF baru saja dilantik. Lalu nih tiba-tiba saham Karya Family langsung berterbangan semua. Nah, kira-kira apakah ini akan menjadi ARB final chapter ya, di mana series of ARB ini atau beberapa hari ini ARB akan berhenti dan mulai rebound. Yuk kita perhatikan video hari ini. Nah, sebelum mulai teman-teman, saya ingin berterima kasih ya kepada para investor semua yang sudah menggunakan jasa di Traktir ya. Akhir-akhir ini sudah banyak banget ya para investor yang sudah reach out ke AJ Invest melalui Traktir, jadi saya berterima kasih untuk kalian semua. Dan bagi para investor yang belum sempat menggunakan karya di Traktir, kalian bisa langsung saja ya cek link di bawah. Saya akan cantumkan linknya. Di sana kalian bisa melihat jasa-jasa karya AJ Invest dan kalian bisa pilih kira-kira apa yang kalian butuhkan, oke? Dan baca testimoni dan ulasan-ulasannya di sana supaya kalian yakin dengan kualitas hasilnya, oke? Yuk kita mulai video hari ini. Oke teman-teman, jadi sesuai prediksi ya di video sebelumnya, kita kan sudah sempat bahas kalau memang IHSG akan dibawa kembali ke harga 6.000. Sebelum jam 10 ini, IHSG sempat ke harga 6.000 ya. Mereka ini sempat menyentuh hampir sih ke 6.000 tapi lalu rebound. Nah, di saat 6.150 dan 6.100 IHSG mulai sideways ya istilahnya. Nah, jadi kita lihat memang ada support yang sangat kuat di IHSG di harga 6.000-an ya. Nah, para investor pasti bertanya, kira-kira apakah masih bisa turun IHSG besok? Karena kalian kan sudah banyak yang bertanya ya, kok IHSG beberapa hari ini amblasnya luar biasa tetapi nggak berhenti-henti nih. Dan hari ini masih tetap amblas. Jadi apakah besok akan lanjut naik atau besok malah kembali turun? Nah, kalau menurut saya untuk IHSG kembali turun ke 6.000 ya sangat bisa ya. Kenapa? Karena menjelang weekend hari Jumat ya, biasa terjadi koreksi kalau kalian ikuti pasar saham ya. Biasanya seringkali Jumat itu banyak orang melakukan taking profit. Tetapi ini bukan sebuah kepastian ya, hanya biasa sering terjadi. Nah, jadi kalau misalnya Bandar pada Jumat besok ini mau bawa IHSG turun ke bawah for one last time ya, itu ya sangat memungkinkan sih ya menurut saya. Kalau saya pribadi sih ya strateginya kalau kalian bertanya, saya akan mulai belanja besok kalau dengan catatan Bandar mulai akumulasi saham. Tetapi kalau tidak ya saya tidak akan belanja, saya akan tunggu hari Jumat. Nah, kalau Jumat saya akan lihat nih kira-kira saham seperti apa dan disitulah menurut saya ada potensi untuk melakukan pembelanjaan. Jadi contohnya kalau misalnya di hari Jumat ada sesi 2, tiba-tiba ada money inflow besar sekali ya, artinya mungkin saja mereka persiapan hari Senin ingin menggoreng sahamnya naik ke atas, oke? Jadi para investor, walaupun IHSG turun kecil ya hari ini 0,47%, tapi ada berita yang sangat baik loh teman-teman, khususnya bagi para investor yang sudah ikut AJ Invest ya. Kita sudah sering nih pelajari saham-saham konstruksi. Nah, jadi berita hari ini yaitu tentang SWF ya. Kita kan sudah sering bahas SWF dari mulai akhir tahun lalu sampai sekarang ya. Dan sekarang SWF ini bukan cuma sekedar sentimen lagi nih atau berita, tetapi SWF sudah di depan mata. Jadi kalau dana SWF cair, kita ini akan mendapat benefit-benefitnya teman-teman. Oke para investor, yuk kita langsung saja lihat berita hari ini. Dari CNBC dan Republika, kira-kira ada berita SWF apa sih yang menarik? Yuk kita langsung saja lihat. Oke teman-teman, jadi ini berita yang saya ambil dari CNBC Indonesia dengan judul Resmi Dilantik Ini Sepak Terjang 3 Anggota Dewas SWF Jokowi. Oke, jadi kalau kalian baca berita hari ini sudah dilantik ya Pak Haryanto, Pak Darwin, sama Pak Yosua. Jadi kalian kalau mau membaca background mereka, kalian bisa langsung saja baca. Linknya kan saya sudah cantumkan ya. Jadi menurut saya ya, mungkin ketiga anggota ini cukup bagus backgroundnya sehingga ada sentimen positif. Oke, berikutnya berita yang saya ingin tunjukkan ke teman-teman yaitu dari Republika dengan judul Jokowi minta SWF Indonesia segera tancap gas bekerja. Nah teman-teman, jadi ini maksudnya apa ya? Pak Jokowi ini kepingin kalau dana SWF ini segera direalisasikan ya. Jadi kalau sudah realisasi, kita ini sebagai investor bisa menerima manfaatnya. Oke? Nah teman-teman, setelah kita melihat berita tentang SWF ya, yuk kita langsung saja lihat overview mengenai Karya Family. Kita pertama lihat dari segi grafiknya dulu ya. Kalau kalian lihat hari ini terjadi kenaikan luar biasa fantastis, oke? Adikarya, Wika, Waskita, PTPP semuanya terjadi kenaikan cukup besar ya. Padahal IHSG ini terjadi koreksi loh, 0,47%, tetapi malah saham-saham ini melayang semua, berterbangan istilahnya ya. Dan dipimpin oleh Wijaya Karya. Tapi secara grafik apakah ini menarik? Kita perhatikan dulu. Dari pertama kita lihat ADI ya. ADI ini memang di kisaran 1.005 sedikit ada support ya.
kita lihat dan setelah menembus 1005 dia rebound. Walaupun tadi pagi sempat di bawah ya, cuma sekarang dia sepertinya ya di area support 1500 ini sudah mulai rebound. Dan kalau di Wika, kita lihat Wika ini sebenarnya tidak ada support apa-apa ya, tiba-tiba saja Wika balik arah. Nah, bagaimana kalau dengan waskita? Kalau saya melihat waskita di kisaran 1005 ada sedikit support ya, walaupun tidak kelihatan dengan jelas. Tetapi setelah mendekati 1005, si waskita ini rebound. Dan yang terakhir di PTPP, saya lihat PTPP ini mirip dengan Wijaya Karya, di mana tidak ada support apa-apa, tiba-tiba berbalik arah. Oke? Jadi sebelum kita mengambil kesimpulan apa-apa, kita langsung saja lihat bandarmologinya waskita dulu ya. Kita pelajari dulu dari bandar lokal. Nah, kalau kita lihat bandar lokal, tidak terjadi akumulasi ya sebenarnya dari bandar. Kita lihat top 5 buy-nya dengan top 5 sell ya sebenarnya masih kurang lebih sama. Berarti ini masih sideways ya, tidak ada bandar yang mengakumulasi saham waskita. Bagaimana dengan foreign-nya atau asing? Kalau asing justru malah inflow ya, artinya ada asing yang melakukan investasi bahkan cukup besar di hari ini ya, di tanggal 27. Kalian lihat sehingga terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Tapi kalau kita lihat ya, berarti kalau dari segi bandar lokal tidak ada terjadi akumulasi, tetapi dari segi asing, waskita ini diakumulasi oleh asing. Oke, baik, berikutnya yaitu waskita ya dengan kode saham Wika. Kalau kita lihat Wika ini berbeda ya, justru Wika ini diakumulasi oleh bandar lokal. Kita lihat ya top 5-nya ini cukup besar kalau kita bandingin dengan top 5 sell mereka. Dan kalau kita lihat dari segi asing, asing ini sangat kecil, 56. Artinya kalau kita lihat jumlah yang ingin mengakumulasi dan ingin berjualan sama-sama besar. Sehingga menurut saya tidak signifikan. Jadi kalau saya lihat ya Wika ini dipegang bandar nih. Mereka sudah mulai akumulasi saham Wika ini. Berikutnya adalah PTPP teman-teman. PTPP juga mirip ya dengan Wika, ada terjadi akumulasi oleh paling besar YU ya dan MG. Dan kalau dari segi foreign ini dijual justrunya, asing malah lepas atau taking profit di saham PTPP ini. Jadi ya seperti saya bilang, lokal akumulasi tetapi asing malah cabut. Nah yang berikutnya teman-teman Adikarya ya. Kalau Adikarya secara lokal malah sideways ya. Tidak ada terjadi akumulasi oleh bandar. Dan kalau Adikarya dari segi asing ya, asing justru masuk cukup lumayan besar, 11,3 juta ya. Para investor pasti bertanya, kira-kira dengan melihat seperti ini, bagaimana sudah kalian melihat grafik sedikit dan bandarmologinya? Nah, kalau menurut saya pribadi ya teman-teman, perhatikan baik-baik. Timingnya sih terlalu pas ya. Kenapa maksud saya pas? Ingat, berita pelantikan keluar hari ini, tiba-tiba saham Karya Family langsung melayang-layang. Jelas-jelas ini ada pergerakan bandar. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena kan dana SWF tidak langsung cair di saat pelantikan terjadi. Ya, gimana caranya SWF langsung cair? Dia punya leader istilahnya aja baru dilantik. Masa baru dilantik langsung dana cair kan menurut saya nggak make sense ya. Jadi harus hati-hati teman-teman. Ditambah kita belum melihat terjadi sinkronisasi ya. Artinya bandar lokal akumulasi tetapi asing lepas. Yang satunya lagi misalnya asing akumulasi tetapi lokal malah sideways. Jadi belum ada kesinkronisasian dalam bandar lokal dan asing. Jadi mereka bisa saja koreksi kembali dalam jangka pendek ini ya. Nah seperti yang saya bilang bisa saja IHSG besok dibawa turun kembali ke 6.000. Ya semoga saja tidak. Cuma ya kita perhatikan besok ya saham kira-kira seperti apa. Nah teman-teman, kalau misalnya kalian melihat besok IHSG mulai rally dan akumulasi bandar mulai terlihat ya dari lokal maupun asing, berarti bisa saja ini memang sudah rebound. Tetapi kalau belum terkonfirmasi ya kalian jangan main beli dulu ya, kita harus perhatikan dulu. Oke para investor, berikutnya ini saya ambil data untuk memperlihatkan kalian top 15 ya saham yang dibeli oleh asing. Dan nomor 1-2 ini yaitu Telkom dan BMRI cukup besar ya, 135 juta dan 114 juta. Wow, besar sekali. Dan Telkom ini sangat luar biasa, terjadi kenaikan 3,68%. Dan memang Telkom ini adalah salah satu saham favorit AJ Invest. Jadi ya syukurlah hari ini terjadi kenaikan. Nah selain Karya Family, kita coba perhatikan kira-kira ada saham apa ya dari antara ini yang naiknya juga cukup lumayan besar. Nah kalau saya lihat ini di ranking 15 nih ada WSBP ya. Dari yang kalian lihat 6,71%. Nah, selanjutnya kita lihat Antam di ranking ketiga. Antam ini terjadi koreksi cukup besar, tetapi asing malah belinya di peringkat ketiga hari ini ya, 30,7 juta. Nah, nanti kita berikutnya akan analisa bersama kira-kira maksudnya apa ya teman-teman ini. Oke teman-teman, kita mulai dari Telkom dulu ya. Telkom ini menurut saya looks good, karena kalau dari sisi grafik, mereka ini tidak bisa menembus support mereka ya, dan mulai rebound. Nah, dan kalau dari segi inflow-nya, artinya bandarmologinya, kita lihat dari lokal juga dikuasai dengan 3 ini ya, AK, BK, dan ZP ini cukup besar akumulasinya. Jadi
Kalau kita lihat dibanding dengan top 5 sell-nya, ya ada terjadi sedikit akumulasi oleh bandar lokal. Nah, tetapi justru malah Telkom diakumulasi besar-besaran by foreign ya, atau dengan investor asing. Oke. Jadi dengan segi grafik yang menurut saya lumayan menarik karena rebound ya di supportnya dan ada terjadi akumulasi, mungkin Telkom ini memang saatnya sudah rebound. Tetapi perhatikan lagi ya besok kira-kira IHSG akan dibawa kemana. Nah, berikutnya WSBP. Jadi selain keempat top Karya Family punya saham ya, WSBP ini juga salah satu yang dinaikin cukup besar 6,7%. Kita lihat apa yang terjadi. Kalau dari bandarnya justru malah ada distribusi ya menurut saya ya. Atau bahkan ya kurang lebih masih sideways karena top 5 net sale-nya cukup besar dibanding dengan top 5 net buy-nya. Nah, tetapi kalau kita perhatiin justru asing malah belanjanya cukup banyak hari ini di tanggal 27. Sehingga kalau menurut saya ini belum bisa dikonfirmasi apakah WSBP sudah mulai rebound atau tidak ya teman-teman. Nah, ini adalah yang ditunggu-tunggu ya, saham Antam. Setiap hari saya melihat investor selalu bicarakan Antam karena banyak banget investor yang sangkut di saham ini atau bahkan udah untung atau rugi saya juga tidak tahu. Tetapi yang saya tahu adalah volume di saham ini sangat besar, value-nya sangat besar, dan banyak banget investor yang mempunyai saham Antam. Oke, kalau kita perhatikan, di hari ini di tanggal 27 terjadi koreksi 4,49% ya, tetapi ada pembelian dari asing. Nah, coba kita lihat sebelumnya. Di tanggal 15 Januari ya, di saat Antam terjadi koreksi kecil, asing mulai beli. Lalu di tanggal 18, ARB nih 6,7, asing juga ada beli. Dan di saat tanggal 19 ARB kembali, asing ini masuknya luar biasa sekali 75. Dan besoknya, jadi orang-orang yang belanja di tanggal 15, 18, 19 ini sebenarnya tidak rugi. Kenapa? Karena tanggal 20 langsung dibawa sampai 17%. Jadi mereka kalau TP di pucuk ya mereka sudah untung semua. Nah, begitulah cara kerja bandar. Nah, kalau kita lihat sekarang di tanggal 26 kan ARB ya 696 dan mereka memang berjualan. Tetapi sekarang mereka mulai akumulasi lagi nih. Jadi kalau misalnya besok terjadi ARB lagi dan akumulasi makin besar, nah ini adalah menurut saya sebuah tanda di mana kita boleh pertimbangan untuk masuk kembali Antam karena mereka sudah mulai akumulasi. Oke? Nah, kalau kita lihat dari bandar morologi lokal sih menurut saya justru malah masih dilepas ya. CC sama YPJ ini dua jumlah ini sudah sangat besar, mereka membuang saham Antam. Jadi menurut saya Antam masih bisa koreksi, ya sangat besar ya kemungkinannya. Nah, jadi kalau misal besok Antam terlanjut ARB ya, bahkan mau dibawa ke 2000, menurut saya ya sangat-sangat bisa. Nah teman-teman, kalau misalnya Antam sudah sampai 2000, nah itu saya akan sangat ngelirik saham ini ya, karena potensi cuannya sudah semakin besar, apalagi kalau memang terus-menerus harga nikel terus naik ya. Oke teman-teman, bagi kalian yang bertanya ya, jadi sekarang harus bagaimana setelah tahu semua informasi ini? Jadi ini menurut opini saya ya, ini bukan sebuah ajakan, saya tidak memaksa kalian untuk beli atau jual saham, tetapi saya hanya menyampaikan opini saya ke kalian semua. Jadi hari ini kan tanggal 27, hari Rabu ya. Jumat mungkin waktu yang tepat kalau mau belanja menurut saya. Kenapa? Karena Senin depan itu tuh tanggal 1 Februari ya, pas banget tanggal 1 Februari, bisa saja Senin SWF dana mulai luncur. Kan tadi kita lihat Pak Jokowi kepingin dana SWF ini segera bekerja ya istilahnya. Jadi bisa saja di tanggal 1 baru dicairkan. Karena menurut saya agak tanggung kalau weekend ini dicairkan. Jadi bisa saja mereka menggunakan momen tanggal 1 Februari untuk mencairkan dana SWF. Lalu biasanya kita tahu ya Jumat itu kan rentan koreksi. Karena beberapa kali kita perhatiin hari Jumat saham IHSG itu memang ada koreksi. Jadi kenapa kita tidak tunggu saja? Walaupun memang si Jumat bisa saja rally ke atas, saya juga tidak tahu. Tetapi kalau memang sering kali terjadi koreksi, ya kenapa kita tidak sabar 1-2 hari lagi? Dan kita tahu IHSG ini masih bisa dibawa ke 6.000 karena sekarang kan 6.100. Kita masih tidak tahu nih apakah IHSG naik atau turun. Cuma kalau dibawa ke bawah ke 6.000 ya masih sangat mungkin. Kalau misalnya Jumat ini sudah mendekati ke 6.000 dan kalian mau belanja, ya silahkan. Itu adalah keputusan Anda. Jadi untuk melakukan pembelanjaan di hari apa atau seberapa besar itu semua keputusan ada di tangan Anda ya para investor. Oke teman-teman, jadi kira-kira menurut saya sektor apa ya yang masih menarik untuk dilakukan investasi di tahun 2021 ini. Sementara ini ya, sektor yang akan saya sampaikan ke teman-teman adalah perbankan, konstruksi, telekomunikasi, dan batubara. Kalau perbankan ya contohnya seperti BCA, BBRI, Bank Mandiri, atau BBNI ya. Kalau konstruksi ya kita tahu The Karya Family, dan kalau kalian kepingin beli saham second linernya contoh seperti INTP atau Weton ya atau WG, itu juga keputusan kalian. Nah, bagaimana dengan telekomunikasi? Kalau telekomunikasi ini Telkom menurut saya oke, sip banget, fundamentalnya masih sangat bagus, masa depan masih sangat bagus, jadi tidak ada alasan buat saya tidak membeli saham Telkom ya, atau hold setidaknya.
Dan kalau untuk Excel, kalau menurut saya Excel ini misalnya dia dibawa ke harga 2000, hari ini kan Excel terjadi kenaikan. Tetapi kalau Excel turun sampai ke 2000, saya ini ingin beli saham ini karena Excel ini saya melihat ada pergerakan siklus ya, di mana saat dia menyentuh harga 2000-an dia akan kembali naik. Ingat, kita harus terus imbangi dengan sentimen dan juga fundamentalnya Excel ya. Oke. Dan yang terakhir ada batu bara. Jadi batu bara ini kan kuncinya teman-teman, kita harus perhatikan harga indeks call price ya. Jadi kalau indeks call price ini terus naik, ya batu bara sebenarnya masih sangat layak untuk dipegang. Tetapi kan saham batu bara itu banyak. Ada PTBA, ADRO, ITMG, DOIT, dan macam-macam. Nah, kalau saya pribadi, saya sudah pernah menjelaskan ke teman-teman, saham yang saya suka itu PTBA ya, karena ya lebih stabil saja sih dibanding saham-saham lainnya. Kalau ITMG masih lumayan oke lah ya, karena dia punya market cap cukup besar. Tetapi kalau seperti DOIT, nah ini agak kecil, sangat rentan untuk digoreng, dan resikonya memang sangat besar. Nah, tetapi ingat teman-teman, saham yang resiko besar juga bisa memberikan kalian cuan yang besar. Oke? Nah, teman-teman, kira-kira sampai di sini dulu ya. Jangan lupa untuk tekan tombol like-nya loh kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Bagi kalian yang belum subscribe channel AJ Invest, bisa langsung tekan tombol subscribe di bawah ya, supaya kalian tidak ketinggalan dengan informasi-informasi terbaru nih. Dan kalian jangan lupa share juga ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. I'll see you again next time. Bye-bye.